Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku, kabar Sembalun TV yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menjaga kita dari mara bahaya, penyakit dan lain sebagainya. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, kabar Sembalun TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, tubuh kita sesungguhnya merupakan satu kesatuan. Tubuh kita, suara kita, lisan kita, tangan kita, dan semuanya anggota badan kita ini adalah alat untuk kita mendapatkan pahala. Adalah alat bagaimana kita bekerja supaya kita mendapatkan pahala yang akan jadi bekal kita nanti di akhirat. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita bahkan, supaya ada andilnya untuk selalu mendapatkan bagian pahala itu. Maka telinga akan selalu mendapatkan pahala ketika mendengarkan kebaikan, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Maka tangan akan selalu mendapatkan kebaikan apabila tangan ini bergerak untuk melakukan suatu kebaikan. Maka kaki kita ini akan menjadikan berhasil mendapatkan pahala ketika kaki kita ini bergerak menuju ke tempat yang bermanfaat, ke tempat yang ada manfaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi datang ke tempat zikir dan lain sebagainya. Maka saudaraku yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan ini kita selalu menjaga aktivitas kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, lisan kita, untuk selalu bisa mendapatkan asupan pahala setiap harinya. Oleh karena itu, di antara anggota badan kita semuanya ini, yang paling luar biasa banyak andilnya adalah lisan kita ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan peranan penting di dalam bulan suci Ramadan ini kepada lisan kita ini untuk selalu mendapatkan pahala darinya. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadisnya menjelaskan kepada kita semua, wastaksiru fihi min arba'i khisalin. Perbanyaklah di bulan suci Ramadan itu untuk mengucapkan arba'i khisalin, 4 kalimat yang jangan sampai dilupakan di bulan suci Ramadan. Bahkan diperbanyak, istaksir, perbanyaklah ucapan itu, kapanpun itu, selesai berbuka, sebelum berbuka, mau sholat dan lain sebagainya. Selesai sholat, ingatkan diri untuk selalu membaca 4 kalimat ini. Wastaksiru fihi min arba'i khisalin khaslataini turduna bihima rabbakum. 2 kalimat ini akan membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho kepada kita. Wa khaslataini la ghina abikum anhuma. Kemudian 2 kalimat yang lainnya itu semua orang pasti membutuhkan 2 kalimat itu. Tidak ada satupun di atas dunia ini yang tidak butuh kepada 2 kalimat ini. Maka perbanyaklah 4 kalimat ini, 2 kalimat yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho kepada kita. Kemudian 2 kalimat kembali akan orang-orang semua pasti butuh pada 2 kalimat ini. Maka Rasul mengatakan pada kita, mana si 2 kalimat ini? Mana 4 kalimat ini? Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, fa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Maka 2 kalimat yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi ridha kepada kita adalah yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, yaitu sering-sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah.
Kemudian yang kedua apa? Wa tastaghfirunahu, dan sering-seringlah mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan banyak istighfar, ucapkan syahadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak dua kalimat ini? Syahadat merupakan kalimat yang akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang akan semakin mantap beribadah ketika imannya semakin bertambah. Orang akan semakin khusyuk dalam beribadah ketika imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua, perbanyaklah wa tastaghfirunahu, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan yang lain sangat dianjurkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama, kisah yang luar biasa sekali, Nabi kita Nabi Nuh alaihissalam. Kita coba buka sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Namun yang beriman kepada dia dalam menserukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya beberapa saja, tidak sampai 100 orang yang beriman kepada beliau. Maka saking jengkelnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar dihancurkan dan lain sebagainya. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, dalam surat An-Nuh dijelaskan seandainya mereka beristighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Nuh alaihissalam, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ghaffara. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Bagaimanapun banyak dosa dan lain sebagainya, Masya Allah, Allah akan mengampunkannya. Hanya satu saja yang tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Orang yang tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang apabila nyawanya sudah berada di tenggorokannya, maka selama kita masih berada, masih sehat dan lain sebagainya, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu yang terbuang, mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh alaihissalam begitu luar biasanya. Namun ketika mereka diminta untuk istighfar, kalau seandainya mereka mau beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang luar biasa kepada kita semua. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang pandai beristighfar, yang rajin mengucapkan istighfar, yusiris samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dari atas langitnya. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dari langit apabila manusia di atas dunia ini beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita, akan menurunkan kepada kita orang-orang yang pandai beristighfar itu bi amwalin wa banin. Akan datang harta bendanya, akan dikuatkan dengan anak keturunannya. Oleh karena itu ulama pada menjelaskan kepada kita, orang-orang yang kadang menikah kemudian tidak punya anak, perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nabi yang maksum dari dosa, nabi yang tidak ada dosanya sama sekali, yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntu astaghfiru lillah, aku beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala satu hari, kata Rasulullah, mi'amaratin, 100 kali saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah yang tidak ada dosanya. Dan bagaimana dengan kita? Oleh karena itu bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar kepadanya. Maka yang pertama adalah mengucapkan syahadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah manusia, tentunya kita ini banyak melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dan lain sebagainya. Maka istighfar itulah insyaallah yang akan bisa membantu kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkan dosa-dosa kita. Kemudian hal yang kedua yang disuruh oleh Rasulullah untuk kita perbanyak ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa adalah wa ammal khaslatanil latani la ghina abikum anhuma fatas'alunal jannata wa ta'uzuna bihi minan nar. Maka yang pertama, hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita sudah mengucapkan syahadat, mengucapkan istighfar, kemudian yang ketiga adalah kita meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala perbanyak. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
as'alukal jannah, saya minta surga kepadamu ya Rasulullah. Fa iza sa'altal jannata fas'alil firdaus, apabila kita meminta surga maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu firdaus. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berpuasa adalah wa ta'uzu nabihi minan nar, yaitu meminta perlindungan supaya jangan dimasukkan ke dalam api neraka. Masya Allah, kalimat dalam hadis ini luar biasa. Pada dasarnya orang yang sudah meminta surga tentunya nggak usah minta neraka lagi, nggak usah diminta untuk dijauhkan dari neraka sebenarnya. Namun kenapa Rasulullah mengatakan minta surga dan minta supaya dijauhkan dari api neraka? Ini adalah satu doa yang sebenarnya satu diminta, namun dikuatkan dengan doa yang sebaliknya. Maka itu dalam ilmu itu dibahas luar biasa sekali, namun itu tidak akan kami sampaikan dalam keadaan yang seperti ini. Insya Allah pada kesempatan lain. Intinya adalah bagaimana kita memperbanyak 4 hal yang tadi, yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Rasulullah khususnya di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan bagi kami pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.